sekali lagi saya himbau bahwa penerimaan atau werving prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya sekecil apapun dan bebas dari percaloan karena proses seleksi ini semuanya akuntabel dan terbuka, sehingga tentunya kita bisa menjamin bahwa adik-adik yang lulus memang murni atas berdasarkan kemampuan adik-adik semua. Itu aja Mas. Selamat datang kembali di podcast Kodim 0823 Situbondo. Masih bersama saya Raffi. Dan tentunya untuk hari ini, momen kali ini ada yang spesial. Dan mungkin ini juga penting banget terutama untuk kalian-kalian nih adik-adik yang baru lulus sekolah SMA, SMK, MA dan sederajat. Ini juga penting untuk kalian simak podcast ini sampai akhir. Karena memang hari ini kita kedatangan tamu spesial yang memang tentu ya bisa dibilang ini sebenarnya pemangku wilayahnya ya. Untuk hari ini Raffi bersama beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat datang Bapak Dandim 0823 Situbondo, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Alexander ABSE. Hafal banget saya Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Dandim untuk momen kali ini, untuk segmen kali ini Pak Dandim sudah langsung datang. Biasanya kita podcast sebelum-sebelumnya bersama perwira-perwiranya Bapak. Tapi saat ini langsung hari ini bersama Bapak Dandim. Dan untuk saat ini ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah kami tampung karena memang sebelum-sebelumnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di luar dan juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang notabene-nya ini penting untuk dijawab. Dan saat ini saya senang sekali karena memang Bapak Dandim bisa hadir secara langsung. Mohon izin Pak Dandim untuk pertanyaannya ini seputar pendaftaran TNI AD. Nah ini adik-adik sudah semangat sekali, banyak sekali yang memang punya semangat untuk menjadi bagian, untuk menjadi anggota, untuk menjadi prajurit nantinya. Pak Dandim, sekilas tentang TNI AD terlebih dahulu. Mohon izin. Baik, makasih banyak Mas Raffi untuk waktunya. Kita sudah disiapkan waktu dan tempat untuk melaksanakan podcast hari ini. Tujuan hari ini sebenarnya saya memberikan gambaran secara umum ya tentang bagaimana seleksi penerimaan atau di istilah kami werving, penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat di tahun 2025 ini secara mungkin secara umum nanti saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, sehingga karena saya juga lihat sudah banyak adik-adik kita yang sehari-hari saya lihat sudah banyak ya menyiapkan diri sekilas saya lihat, baik itu di tempat kami sendiri maupun ada di tempat-tempat fasilitas olahraga yang ada di Situbondo ini. Betul. Kalau saya lihat mereka memang udah effortnya udah luar biasa tuh, antusiasnya udah ini banget untuk menyiapkan diri untuk ke sana. Tahun 2025 bulan Januari. Ya. Apakah tahun ini sudah dibuka pendaftaran Pak Dandim? Ya. Tahun ini sudah dimulai pendaftaran. Nah, dimulai Januari ini. Biasanya di Januari Februari ini ada namanya tahap kampanye nih, Mas. Kampanye itu memberikan sosialisasi ataupun semacam pemberitahuan lah kepada seluruh masyarakat bagi putra-putrinya yang memang pengen untuk bergabung dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, untuk menyiapkan diri dari awal ini sebelum dimulainya proses seleksi itu sendiri. Gitu. Tahun ini apakah sudah dibuka? Kira-kira apa? Ya, untuk tahun ini sudah dibuka. Nanti biasanya itu di bulan Februari atau Maret nanti akan ada websitenya, akan website dibuka. Jadi proses pendaftaran ini sebenarnya dimulai dari pendaftaran umum melalui website yang akan dikeluarkan oleh panitia. Dalam hal ini nanti kalau di Kodam 5 Brawijaya ini nanti akan dibuka di Ajendam atau di Ajenrem. Nah, dua satuan ini adalah satuan yang ditunjuk untuk tempatnya untuk pendaftaran nanti. Ya, pendaftaran bagi putra-putri kita yang akan ingin bergabung untuk menjadi prajurit seperti itu. Dan mengenai pendaftaran Pak Dandim,
kira-kira adakah persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi? Ini di awal-awal nih untuk kita mengedukasi kira-kira pada Dik Monijin. Kalau persyaratannya sih ya sama aja sih sebenarnya. Persyaratan umum itu ya tentu warga negara Indonesia, umurnya tentu minimal 17 tahun ya kalau nggak salah ya 17 tahun 9 bulan, tingginya juga ya 160 minimal 160, sehat jasmani dan rohani, berpelakuan baik dan tidak ada catatan kriminal seperti itu. Nah itu untuk persyaratan yang tentunya harus dipenuhi, termasuk administrasi yang memang nantinya akan disampaikan oleh panitia. Persyaratan apa, administrasi apa sih yang harus dipenuhi oleh adik-adik nanti ini. Oke, betul. Juga tertera ya dari situs resminya yang memang ditunjuk sebagai pendaftaran dan juga tempat-tempat yang memang mendapatkan informasi. Dalam hal ini, kalau misalnya berkunjung ke Kodim 0823 Situbondo juga sudah bisa dapat informasi nanti. Untuk wilayah kita sendiri, Kodim 0823 Situbondo diberikan tugas untuk memberikan sosialisasi maupun memberikan bantuan kepada adik-adik ini apabila memang pengen mendaftar. Nanti kami akan bantu untuk mengarahkan mulai dari proses pendaftaran online-nya, untuk menyiapkan administrasinya, bahkan kami juga siap untuk menyiapkan adik-adik ini secara dini, baik dari fisiknya, kemudian kita juga bisa melatih untuk mendatangkan tim psikologi untuk menyiapkan mereka untuk masuk dalam proses di itu. Kodim 0823 Situbondo bisa memfasilitasi ini, Pak? Tentu kita siap. Tentu dari administrasinya kita siapkan, fisiknya tentu, kemudian psikologinya kita juga siap tentunya. Tapi tim psikologi kita undang dari luar daerah, misalnya dari Surabaya atau dari Malang, nanti kita bisa undang untuk hadirkan ke sini untuk membantu. Wah, ini luar biasa sekali ya Kodim 0823 Situbondo. Ya. Pak Dadim, ini mohon maaf. Ini agak riskan nih saya nih. Ada yang sampai, aduh saya orang, punten mohon maaf Pak Dadim, saya nggak punya nih, nanti biayanya gimana, biaya pendaftarannya itu berapa? Ada pertanyaan seperti ini Pak Dadim? Ini perlu saya tekankan dan saya garis bawahi bahwa proses rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat ini sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Ya, sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Kemudian dalam prosesnya ini pun semuanya secara terbuka, dalam proses seleksi ini semuanya akan terbuka, sehingga tidak ada perasaan minder atau kecil hati, saya background ini dan itu segala macam, ya. Tetapi berdasarkan memang kapabilitas dan kemampuan dari si calon ini sendiri. Betul. Saya ngambil contoh di diri saya sendiri, saya sampai saat ini saya mulai dari daftar sampai lolos proses ke Akademi Militer itu sama sekali tidak dipungut biaya, Mas. Saya free. Ya, free. Jadi no biaya-biaya, kan gitu ya. No biaya-biaya. Jadi memang benar berdasarkan kemampuan kita. Ya, murni kemampuan itulah yang akan dinilai oleh tim panitia nanti. Seperti itu, Mas. Jadi tidak penting kalau misalnya, mohon maaf, ini terlalu riskan. Kalau misalnya kita background orang tua profesinya sebagai apapun ya, dan notabene-nya itu nggak sama sekali dilihat sama kesatuan ya Pak Dandim ya. Artinya kalau misalnya background apapun nantinya yang mempunyai kesempatan andil besar adalah diri sendiri yang mempersiapkan gitu ya Pak Dandim ya. Ya betul. Lalu kalau misalnya nih Pak Dandim ada nih misalnya yang menawarkan saya bisa meloloskan putra Anda. Gitu kira-kira Pak Dandim. Ya. Jadi mereka sering menawarkan ya kepada calon tuh. Ya. Padahal orang-orang itu di luar tim tuh. Di luar tim, dan kadang-kadang ya mohon maaf nih, kadang-kadang ada orang-orang yang di luar institusi sendiri yang bisa memberikan penawaran seperti itu ya. Saya tegaskan dan saya garis bawahi bahwa tidak ada unsur percaloan di dalam Werving ini ya. Jadi pure murni kemampuan dari si calon itu sendiri. Ya, dari 5 aspek tadi itu, ya, dari administrasinya, kemampuan fisiknya, kesehatannya, psikologinya, dan mental ideologinya. Seperti itu. Penting sekali.
Jadi kalau misalnya ada yang sampai menawarkan jasa, kalau misalnya putra-putri, bapak dan ibu ataupun siapapun yang menawarkan, jangan sesekali Anda Iya, percaya karena betul. tidak ada calo sama sekali ya Pak Dadim ya. Betul. Nah, Luar biasa. Lalu untuk cara mendaftar sendiri kira-kira Pak Dandim, selain beberapa hal yang sudah disampaikan, ada hal-hal lain mungkin? saya dengan menghimbau ataupun mengajak putra-putri yang ada di Situbondo ini, karena kemarin setahun kemarin saya kebetulan menerima audiensi dari Taruna Akademi Militer dan Taruna Angkatan Laut, dan itu adalah putra asli dari Situbondo. Ada dua yang saat ini di pendidikan, ya, yang sudah ke tempat saya. Bangga. Satunya tingkat 3 itu lulusan dari SMA 1 Panji, satunya lagi itu tingkat 4 itu sebentar lagi dilantik ini, tahun ini mungkin, itu lulusan dari SMA 1 kan, SMA 1 Situbondo. Oh ada SMA 1 Panji? Iya, SMA 1 Panji. Dan itu Di kelas. pada saat saya ngobrol, memang mereka yang saya sampaikan di awal tadi Mas Raffi, bahwa mereka memang menyiapkan diri dari awal, ya, seperti saya sampaikan itu, menyiapkan diri dari awal, mempersiapkan semua kemampuan-kemampuan yang akan diujikan itu, sehingga mereka lolos itu tidak ada sama sekali yang seperti kita bahas tadi, biaya maupun calo di backing ini dan itu tidak ada. Jadi mereka memang pure masuk lulus dengan memuaskan dengan angka. Iya, Hasil kinerja dari Iya. calon siswa ini. satunya ada itu anaknya guru, satu lagi putranya salah satu pegawai di Pemda kalau nggak salah itu. Itu luar biasa ini ya, perjuangan mereka. Jadi adik-adik yang pengen bergabung dengan TNI Angkatan Darat, jangan ragu-ragu dan jangan terpengaruh dengan isu-isu di luar sana yang mengatakan bahwa masuk prajurit itu harus menyiapkan dana sekian, harus di backing siap dan segala macam. Itu tidak ada, saya tegaskan lagi. Tetapi semuanya karena kemampuan dari putra-putri kita sendiri. Luar biasa. Saya menunggu sebenarnya Taruni, ya, putri dari Situbondo yang mungkin akan bergabung itu. Saya sangat menunggu itu. Dan saya berdoa semoga itu ada di tahun ini. Gitu Mas Raffi. Di kepemimpinan Bapak Dandim, Bapak Alex tentunya, nanti kita harapkan semoga ada Taruni dari Situbondo. Amin. Dan suatu saat nanti akan datang ke sini, entah tahun berapa, akan jadi dandim di sini. Kan gitu Mas. Setuju saya Pak Dandim. Baik, Pak Dandim ada beberapa tahapan kira-kira untuk seleksi yang akan dilalui. Ya, itu nanti di tahapannya ada di tahapan tingkat daerah, kemudian nanti tahap tingkat pusat. Sebenarnya 2 kali saja Mas. Dan tesnya pun sama seperti yang sampaikan di awal tadi tuh. Administrasi, kemudian lanjut jasmani, kesehatan jasmani, psikologi, mental ideologi. Nah, itu aja kok yang perlu disiapin. Untuk kuota Pak Dandim, ada kuota tertentu di tahun 2025 kira-kira? Untuk kuota ini kami belum tahu, tapi tentunya kami sendiri berharap kuota tahun ini tentunya lebih banyak dari tahun kemarin, sehingga bisa mengakomodir seluruh putra-putri yang ada di Jawa Timur, khususnya dari Situbondo, untuk bisa bergabung dengan Ya, terutama yang punya keimanan Iya. kuat dan memang benar-benar ingin menjadi prajurit dan hebat. Iya. Bapak Dandim, kira-kira ini banyak yang sudah termotivasi dan saya sendiri jujur kalau usia sudah tidak mungkin lagi, tapi ngelihat apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Dandim ini menjadi edukasi dan motivasi. Saya sendiri termotivasi. Saya yakin yang menonton ini juga akan mendapatkan motivasi khusus dari edukasi yang telah disampaikan oleh Bapak Dandim. Bapak Dandim, boleh nggak berbagi tips kira-kira nih untuk bisa lolos nantinya baik jadi tamtama atau menjadi bintara ataupun dari perwira? Kira-kira Bapak Dandim mempunyai tips khusus nggak kira-kira? Kalau ini base dari pengalaman saya Mas ya, ya memang yang pertama itu niat sih ya, niat dari diri sendiri untuk meniatkan diri, menentukan tekad dan kemauan untuk ikut seleksi ini. Kemudian ya tentunya doa restu dari orang tua itu utama. Kemudian ya tadi itu menyiapkan diri untuk mengikuti tes ini kan dengan beberapa item yang saya sudah sampaikan tadi itu dari awal kita udah nyiapkan itu, dan saya sudah sampaikan bahwa di Kodim kami siap untuk membantu itu, menyiapkan ke adik-adik ini untuk siap diuji maupun siap mengikuti seleksi di tingkat daerah maupun tingkat pusat nanti, seperti itu.
Nah, ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Dandim ini mengulas kembali yang mungkin ini bertanya-tanya. Seperti adik-adik yang ini saya nggak tahu di beberapa wilayah lain, tapi di Situbondo kalau misalnya hal seperti ini mungkin malu mau tanya secara langsung, tapi penting untuk yang nonton podcast ini, terutama untuk kalian yang ingin jadi prajurit, Tamtama, Bintara ataupun perwiranya nanti ya untuk admin. Di Kodim 0823 Situbondo memberikan fasilitas yang notabene nanti agar kalian ini bisa lulus. Seperti itu ya Pak Dandim ya? Ya, bukan bisa lulus, membantu untuk bisa. Lulus. Seperti Ya. contohnya tadi memberikan edukasi seperti mendatangkan mentor. Ya, betul. Nah ini kan kadang-kadang ini punten mohon maaf Pak Dandim. Kalau misalnya kita nih orang sipil lah katakanlah ya, warga masyarakat mau masuk ke daerah Kodim ini kita juga aduh malu ini takut ini kadang-kadang seperti itu Pak Dandim. Enggak. Tapi di sini ya sejak kepemimpinan Bapak Dandim dan Bapak Alex ini ada hal-hal yang seperti contohnya dekat ke masyarakat ya, seperti kayak membuka ruang dan memberikan juga tempat. Ini hal-hal lain mungkin Pak Dandim seputar Kodim 0823 Situbondo tentang yang masih mempunyai keterikatan dengan pendaftaran kira-kira mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya masyarakat pun tidak perlu yang khususnya yang jauh-jauh ya. Saudara-saudara kita yang di Banyu Putih, Sembagus yang jauh atau sampai Banyu Gulugur, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke Kodim. Itu juga cukup bisa ke Koramil setempat saja. Oh itu juga bisa? Ya bisa. Koramil setempat, nanti dari Koramil akan membantu tentunya memfasilitasi seperti yang saya sampaikan, karena ini juga kita sudah sampaikan ke jajaran kita di Koramil. Seperti itu. Betul sekali. Ini yang jauh-jauh seperti Sumber Malang, Banyu Gulugur, Banyu Putih di timur, mungkin juga jauh ya ke Kodim 0823 Situbondo. Tapi di masing-masing Koramil di tiap kecamatan itu juga Friends Home juga bisa masing-masing membantu untuk mendapatkan informasi dan juga kalau misalnya hal lain memberikan tips, dorongan, motivasi khusus agar supaya kalian mempunyai semangat lebih yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan kalian menjadi prajurit nantinya. Seperti Pak Dandim. Pak Dandim, ini perbincangan kita menarik sekali. Sebenarnya juga saya pengen panjang lebar, banyak hal yang pengen saya sampaikan. Kalau misalnya kita bisa buka ruang nih, ada yang nitip pertanyaan, bisa nanti disampaikan di kolom komentar ya. Ini penting juga untuk kalian nantinya apapun ya, mungkin sekecil apapun pertanyaan yang pengen kalian pertanyakan, bisa di kolom komentar dan suatu saat nanti kita akan bahas kembali. Dan Pak Dandim, mungkin ini menjadi closing statement Pak Dandim dan untuk podcast kita kali ini ingin disampaikan kepada warga masyarakat khususnya untuk para pendaftar dan pendaftar. Silakan Pak Dandim. Oke, buat seluruh warga masyarakat Situbondo, terlebih khusus buat adik-adik saya yang memang sudah menyiapkan diri dan pengen bergabung dengan kami di prajurit Tentara Nasional Angkatan Darat. Saya Letnan Kolonel Infanteri Alexander ABSE, Komandan Kodim 0823 Situbondo, membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada adik-adik untuk bisa datang ke satuan kami baik di Makodim maupun di koramil-koramil kami untuk bisa bertanya ataupun nanti bisa mendaftar ke kami untuk kami bantu dan fasilitasi untuk adik-adik untuk bisa mewujudkan keinginan dan cita-cita adik-adik untuk bisa bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Sekali lagi saya himbau bahwa penerimaan atau werving prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya sekecil apapun dan bebas dari percaloan karena proses seleksi ini semuanya akuntabel dan terbuka, sehingga tentunya kita bisa menjamin bahwa adik-adik yang lulus memang murni atas berdasarkan kemampuan adik-adik semua. Itu aja Mas Rafi. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bapak Dandim atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, termasuk beberapa hal yang telah disampaikan. Semoga hal ini juga memberikan manfaat, terutama nantinya juga akan lebih banyak lagi, akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk warga masyarakat Situbondo yang nantinya untuk menjadi prajurit TNI AD khususnya Pak Dandim. Amin. Baiklah, terima kasih untuk semuanya, untuk para penonton. Jangan lupa untuk suatu saat nanti kita akan kembali dengan pembahasan-pembahasan yang masih seputar dengan Kodim 0823 Situbondo, khususnya TNI AD. Terima kasih buat semuanya. Saya Rafidio. Sampai jumpa kembali di podcast Kodim 0823 Situbondo. Selalu memberikan informasi dan memberikan edukasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.